Bu Asanti dan keluarga tidak pernah merampas aset dari Bu Ayu. Kalau dari cek dimutasinya, ya untuk perawatan. Drama panas di dunia hiburan tanah air kembali memanas. Setelah sebelumnya publik dikejutkan dengan laporan mantan karyawan Ashanty yang menuduh dirinya mengambil paksa segala aset dan melakukan kecurangan pajak, kini giliran pihak Ashanty yang buka suara. Dan ternyata, versi dari pihak Ashanty justru membalikan seluruh cerita. Kuasa hukum Ashanty sampai bilang kalau Ayu itu melakukan fitnah yang kejam dan playing victim. Tapi, benarkah Ashanty menjadi korban fitnah mantan karyawannya sendiri? Ataukah ada permainan kotor di balik nama besar keluarga Hermansyah? Sebelumnya, ada Ayu yang melaporkan dan menuding Ashanty telah mengambil aset miliknya secara paksa. Tak hanya itu, Ayu juga menuding Ashanty melakukan penghindaran pajak dengan cara membayar gaji langsung ke rekening pribadi karyawan. Namun di balik semua itu, kini muncul versi lain yang jauh lebih mengejutkan. Tak tinggal diam, pihak Ashanty akhirnya muncul ke publik. Melalui kuasa hukumnya, Ashanty membantah keras seluruh tudingan yang disebarkan Ayu. Menurut mereka, justru Ayulah yang melakukan kecurangan keuangan perusahaan hingga menyebabkan kerugian mencapai 2 miliar rupiah. Kronologis awal bagaimana kami sebagai pelapor melaporkan saudari Ayu dugaan tindak pidana penggelapan uang perusahaan yang dilakukan sekitar bulan Mei 2025 ke Polresta Tangerang Selatan. Nah, adapun perbuatannya ini sebenarnya sudah berawal dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Jadi kesempatan ini kami sampaikan bahwa semua berawal dari dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Bu Ayu. Kemudian pada bulan Mei, karena memang kita sudah melakukan due diligence terhadap keuangan perusahaan, makanya kita melihat Bu Ayu secara tidak itikat baik mengambil uang perusahaan. Makanya di tahun 2025 juga di bulan Mei kita meminta pengakuan sebenarnya dari Bu Ayu apakah memang benar mengambil uang perusahaan, tapi dibantah oleh Bu Ayu, bahkan menantang Bu Ashanty dan manajemen perusahaan menyerahkan laptop dan handphone untuk diperiksa, begitu kira-kira. Jadi pada saat diperiksa itu sudah menguatkan dugaan kita sebelumnya bahwa uang perusahaan memang digelapkan oleh Bu Ayu. Nah, kemudian sekitar 2 miliar setelah kita hitung due diligence sekitar kurang lebih sekitar 2 miliar rupiah. Kuasa hukum menegaskan bahwa aset yang diklaim dirampas oleh Ayu sebenarnya diserahkan secara sadar dan sukarela. Langkah itu dilakukan karena Ayu telah mengakui adanya manipulasi dana perusahaan saat dirinya masih menjabat di manajemen. Bu Ashanty dan keluarga tidak pernah merampas aset dari Bu Ayu. Bahkan aset yang diserahkan Bu Ayu itu tertuang dalam berita acara serah terima pada tanggal 22 Mei 2025. Ini ditulis sendiri oleh Ayu dengan sadar dan tidak ada paksaan dari Bu Ashanty dan manajemen perusahaan. Jadi kalau ada pemberitaan media yang menyatakan bahwa Bu Ashanty merampas aset dari Bu Ayu, pada kesempatan ini kami sampaikan itu adalah fitnah kejam dan ini bukti yang bisa kami sampaikan. Mungkin lagi Bang, dikit Bang. Oke. Oke. Ini 22 Mei 2025. Yang hanya tanda tangan Bang, tidak ada. Dan hanya tanda tangan. Ini kan berita acara serah terima, tapi kalau pernyataan dari Bu Ayu bahwa dia menggelapkan uang 2 miliar ini ada. Ya, jangan gelap ya. Ya, 24 Mei ya. Oh, orang tua, sorry, maaf. Nih. Dia sudah mengakui bahwa menggelapkan uang perusahaan kurang lebih sekitar 2 miliar rupiah. Pihak Ashanty pun menilai apa yang dilakukan Ayu saat ini adalah bentuk flying victim, berpura-pura menjadi korban, padahal justru dirinya yang berperan dalam dugaan penggelapan.
Kuasa hukum Asanti menyebut bahwa laporan yang dibuat Ayu hanyalah upaya pengalihan isu. Sebab, menurutnya, Ayu dan tim manajemen terdahulu justru yang melakukan kecurangan besar-besaran dalam laporan keuangan. Itu untuk membuktikan lebih lanjut bahwa kita tidak pernah mengambil secara paksa atas laptop dan handphone. Sehingga legal access itu juga memang diberikan pada saat itu. Pada saat diserahkan, diberikan akses kepada perusahaan dan Bu Asanti untuk melihat apakah memang dia benar atau tidak melakukan tindak pidana perbuatan penggelapan uang perusahaan. Jadi kembali kami sampaikan pada kesempatan ini, tidak ada sama sekali perampasan aset atau illegal access yang dilakukan oleh Bu Asanti. Ini adalah flying victim yang sangat luar biasa. Ini sangat merugikan kepentingan Bu Asanti dan keluarga. Makanya perlu rasanya kami klarifikasi dengan tegas bahwa tidak pernah ada perampasan aset maupun illegal access terhadap handphone dan laptop milik saudari Ayu. Bahkan lebih parah lagi, dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan perusahaan disebut malah dipakai Ayu untuk kebutuhan pribadi seperti suntik botox dan DNA salmon, bukan untuk kebutuhan operasional. Pernyataan itu sontak memicu kehebohan baru. Dari dugaan kecurangan pajak, kini cerita berbalik menjadi dugaan penyalahgunaan dana pribadi oleh karyawan sendiri. Oh, pengen tahu serius. Salah satunya pengakuan dia. Kalau dari cek dimutasinya, ya untuk perawatan. Berapa juta nih? Ya puluhan juta lah untuk suntik apa? DNA salmon. DNA salmon. Salah satunya. Glowing banget yang kemarin ya. Ya pokoknya untuk kebutuhan pribadinya. Gitu. Yang mengejutkan, kuasa hukum Asanti mengaku bahwa pihaknya sebenarnya telah mencoba menyelesaikan masalah ini dengan jalur kekeluargaan. Asanti disebut sudah berbesar hati untuk tidak memperpanjang persoalan. Namun, upaya damai itu tak pernah membuahkan hasil. Bukannya menyelesaikan persoalan secara baik-baik, Ayu justru memilih melaporkan Asanti ke pihak kepolisian. Semua orang tuanya datang ke kita dari daerah, datang ke sini, Jawa Tengah, datang meminta Ayu jangan dilaporkan ke polisi, kita kekeluargaan aja. Dan Bunda itu ikutin semuanya. Nggak ada karena apa sih? Mungkin waktu itu dia seperti hilaf atau apa? Ya itulah Bunda Asanti. Semua maunya dia mau itikat baik, kekeluargaan kita ikutin. Tapi pada faktanya, ya kan lagi-lagi tidak bisa teraktualisasi. Malah sekarang memberikan fitnah yang kejam terhadap kami. Menanggapi tudingan tak membayar pajak karyawan, pihak Asanti juga menegaskan bahwa semua kewajiban perusahaan telah dijalankan. Mereka bahkan menyebut telah melakukan korespondensi resmi dengan pihak pajak. Artinya, tidak ada upaya penggelapan seperti yang dituduhkan. Justru sebaliknya, pihak Asanti menilai bahwa dana pajak yang seharusnya disetorkan malah tidak digunakan dengan semestinya oleh Ayu. Pikir Bu Ayu ini nggak paham sebenarnya ya, nggak paham sebenarnya kaitan dengan penggajian gitu. Artinya begini, kaitan dengan dugaan penggelapan pajak dan segala macamnya itu sama sekali nggak paham dianya dan juga tidak mau belajar. Nah, sehingga kesempatan ini kita juga mau sampaikan bahwa kaitan dengan media yang memberitakan bahwa ada penggelapan pajak itu antara perusahaan dengan kantor pajak juga sudah ada korespondensi dan rasanya itu tidak menjadi masalah kan gitu ya. Kita sudah pengalihan isu aja sebenarnya. Jadi kita sudah berkorespondensi dengan kantor pajak kaitan dengan selisih pembayaran pajak mungkin yang memang ada kekurangan dan itu akan kita selesaikan dalam waktu dekat ini. Dan itu pun indikasinya? Dan indikasinya pun uang itu sebenarnya sudah dibayarkan oleh perusahaan tapi digunakan tidak sebagaimana mestinya oleh pihak keuangan. Karena kan keuangan ini dipegang oleh Bu Ayu kan begitu kan. Artinya ya perusahaan juga sudah mempercayakan kaitan dengan pembayaran termasuk pajak itu diserahkan ke Bu Ayu. Makanya ada kemungkinan selisih kurang bayar pajak juga dari uang yang sudah digunakan oleh si Bu Ayunya. Mungkin itu. Pertanyaan besar pun kini menggantung di benak publik. Siapa sebenarnya yang bermasalah dalam kasus ini? Asanti atau justru Ayu yang berbalik memainkan peran sebagai korban? Kasus antara Asanti dan mantan karyawannya Ayu kini bukan lagi sekedar konflik internal perusahaan,
Tapi sudah menjadi pertarungan hukum yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang berbohong. Publik kini hanya bisa menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Bagaimana menurut kamu? Akankah kebenaran berpihak pada Ashanti atau justru terungkap sisi lain yang belum kita tahu? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di Kupas Tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.